Satu, satu dua. Satu, satu dua. Ya baik, kami ucapkan selamat siang kepada Bapak serta Ibu sedang bergabungan dari almarhum terkasih Bapak Junjun Budianto. Sebentar ibadah penutupan peti maupun pelepasan peti jenazah menuju krematorium Eka Praya Kembangunan Surabaya akan kita mulai. Lebih dahulu kami undang segenap keluarga, anak-anak, saudara, famili, keponakan. Mungkin bangku di depan masih banyak yang kosong, mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Silakan, mari. Untuk anak-anak khususnya, bangku-bangku di depan bisa diisi terlebih dahulu. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada hambanya yang akan melayani. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah penutupan peti sekaligus pemberangkatan jenazah menuju krematorium. Kita akan siapkan dengan satu pujian nomor 2, Oh Yerusalem. Ada sebuah kisah, ada seorang anak yang selama ini hidupnya mungkin ada di tepi jalan karena tidak punya rumah, tidak punya orang tua, dan dia hidupnya meminta-minta. Lalu ada orang yang berjanji, "Nak, maukah engkau menjadi anakku? Aku memiliki rumah, aku memiliki makanan, aku memiliki segala sesuatu yang kamu butuhkan." Ketika anak itu mendapatkan tawaran ini, menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya dia jawab? Bapak ini dengan sungguh-sungguh menunjukkan, bahkan memberikan, kalau tidak hari ini diberikan alamatnya, bahkan katakan, kalau kamu butuh uang saku sekarang tak kasih. Kira-kira anak ini seharusnya ngomong apa? Halo? Ketika dia sangat kesulitan dalam segala hal, mungkin tidurnya di bawah pohon, kemudian di bawah jembatan, entah di mana. Makan belum tentu hari ini dapat, besok dapat. Kalau hari ini dapat, mungkin besok nggak dapat. Lalu ada orang yang sangat baik mengatakan,
Nah, maukah kau jadi anakku? Di rumah kamu punya segalanya. Apa yang kamu butuhkan ada. Kira-kira mau nggak anak itu kira-kira? Pasti mau. Itulah yang ditawarkan oleh Tuhan pada siang hari ini pada setiap kita dengan ujian tadi. Kita di dalam dunia mungkin memang tidak menderita dalam bentuk ini dan itu, kita masih punya rumah dan semuanya, tetapi kita sedang menderita tentang keterbatasan hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ayo, kamu mau nggak ke Yerusalem yang surga itu sendiri? Kalau mungkin tidak sekarang, entah kapan aku maunya. Itu sudah disediakan tempatnya. Harusnya kita katakan, ya, aku mau. Itulah gambaran tentang lagu ini. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Dan saya yakin Bojongki di dalam masa-masa penderitaannya karena sakit, keterbatasannya, mungkin juga ada satu kerinduan itu. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, pujian ini terjadi atas dirinya. Dia pulang ke rumah Bapaknya yang penuh dengan sukacita. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bayangkan di sana sudah tidak ada sakit penyakit lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, engkau tidak pernah kekurangan di sana. Tidak ada rasa khawatir lagi dalam hidupmu. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mengadakan upacara tutup peti sekaligus perjalanan menuju ke krematorium. Biarlah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan boleh menjadi penghiburan serta menjadi pengajaran bagi setiap kami. Karena itu berkuasalah dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita yang berbunyi demikian di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 16. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain.
dengan perkataan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita telah melihat satu kenyataan yang tidak berubah, yaitu manusia dilahirkan tinggal di dalam dunia ini dan berkarya, suatu kali kelak akan meninggalkan dunia ini. Kenyataan itu pada hari ini kita telah lihat di dalam kehidupan Ko Chun Ki. Dia telah pergi mendahului kita melalui kematian, pergi ke tempat perhentian yang kekal. Sejak saat ini segala penderitaan yang mungkin selama ini dialami, baik berupa sakit penyakit, rasa khawatir, rasa takut, dan kegelisahan, semuanya sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan sudah cabut dari dalam dirinya, dan saat ini dia menikmati segala yang baik di dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan, dan kita akan renungkan pada waktu kita mengadakan upacara penutupan peti dan juga pemberangkatan ini. Dengan harapan Bapak Ibu mendapatkan pengajaran yang benar. Jangan sampai salah di dalam diri kita, karena pada waktu kita salah, maka kita akan menjalani hidup yang sia-sia. Ya. Saya akan bacakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 pasal 7 ayat 2 Pengkhotbah. Demikian kata firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini sebuah paradok ya. Jadi kalau dia mengatakan enak mana pergi ke rumah duka dengan pesta, pasti enak ke rumah pesta, betul? Wah, di sana kita sudah membayangkan nanti makan 8 macam makanan ya, sambil makan dihibur oleh artis-artis yang terkenal, bisa nyanyi dan semuanya. Pak, atau mungkin bahkan yang lebih luar biasa, nanti bisa dansa bareng dan sebagainya. Tapi tahukah, pesta itu membuat kita terlena di dalam dunia ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka. Kenapa Bapak Ibu? Pergi ke rumah duka itu sangat baik bagi kita, karena akan menyiapkan hidup kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita di pesta, kita tidak menyadari bahwa besok kita akan mati. Mungkin makan, sudah tahu diabetesnya tinggi, karena pesta makan sebanyak-banyaknya, kemudian besok mati ya. Maka menjadi sia-sia makanan yang ada. Tapi di rumah duka kita diingatkan bahwa kita semuanya nanti akan mengalami kematian. Karena itu persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik. Apa yang kita persiapkan dengan baik di rumah duka? Dipersiapkan yang baik adalah apa? Yaitu adakah Bapak Ibu sudah menerima jaminan yang bahagia nanti di dalam surga? Saya tadi ngomong sama Feli, kamu di Surabaya di gereja mana? Kemudian saya katakan, kamu pergi ke gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan yang mengajarkan salah. Kenapa kok salah, Bapak Ibu kasih Tuhan? Saya kasih contoh dia. Kalau misalkan saya jalan ke depan, lalu istri saya lihat saya kemudian melengos ke saya, sakit hati nggak saya? Halo, Bapak Ibu yang ada di sini sedang enak jalan, suami atau istri atau anak kemudian melengos, kita marah nggak? Halo, marah. Kenapa kok marah? Karena kita mungkin dianggap gak direken kita. Mungkin kita ini salah dan semua. Tadi saya ngomong sama Bel, ketika papamu mau masuk ke sini, kenapa kamu melengos? Kalau papamu masih hidup, saya yakin marah. Kenapa harus melengos? Setiap kita akan mati. Tidak membawa dampak apa-apa, yang mati tidak ada membawa sawanan, enggak membawa kita jong, enggak. Semua kita mati itu ditentukan oleh Tuhan.
Bukan orang mati membawa kita mati, enggak. Kita mati pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka jangan, kalau misalkan sawanan, yang paling sawanan teman-teman yang selalu ngantar semua jenazah yang ada di sini loh. Buktinya mereka tidak sawanan. Kenapa kita orang tua kita jalan kemudian kita melengos menghadapkan tempat yang lain? Kalau saya masih hidup gitu ya, begitu kan tersinggung saya. Padahal kalau saya tanya, Vel, kenapa kamu melengos? Aku ya juga nggak tahu, disuruh saja. Betul nggak? Tahu nggak, Vel? Kan nggak tahu untuk apa melengos, untuk apa dipunggungi. Karena apa? Kamu tidak mendapatkan pengajaran yang baik, sehingga ketika disuruh sesuatu yang tidak ada dasarnya kita go. Oh ya, kenapa saya mau mengatakan supaya semuanya benar perjalanan hidupnya, jangan disalahkan lagi, jangan merasa bersalah ini dan itu. Setiap kita akan mati. Yang kedua, kenapa kita itu takut dengan kematian? Budaya kita orang Tionghoa memang seringkali mati menjadi sebuah hal yang kurang baik. Kalau ada anaknya mau menikah atau saudaranya mau menikah, ada yang mati, kita nggak ngasih tahu. Atau bahkan mungkin kalau kita sudah punya kesusahan, saudara kita ulang tahun, kita nggak boleh datang. Kenapa bisa demikian? Ingat, setiap kita itu akan mati kapanpun. Waktunya hanya berbeda. Entah kita masih anak-anak, entah kita remaja, entah kita tua, entah kita sudah suntuk, rambut putih, sudah betul-betul sangat tua. Itu tinggal waktunya saja. Tapi yang terpenting kita sadar bahwa setelah mati kemana. Kalau kita tahu setelah mati kemana, kita tidak perlu takut lagi. Karena di dalam iman Kristen, orang yang mati itu pulang ke rumah bapaknya. Pulang ke rumah bapaknya. Seperti tadi, seperti anak yang diangkat, kamu tak jadikan anak ya. Alamatnya sudah jelas ini. Dah, nanti kapanpun kamu pulang, pintu rumah terbuka. Apalagi kasih fotonya papanya gini. Kalau ada penjaga nanti tunjukkan fotonya papaku. Sudah, kamu akan masuk. Sama dengan kematian tadi katakan, kita pergi ke Yerusalem baru yang disebut surga itu. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada. Loh, kenapa kok menjadi menakutkan? Gak boleh datang ke sana. Bahkan saya ingat istri saya, karena sebagai orang Kristen, mamanya meninggal pergi ke pasar. Langsung orang pasar mulu, nih, jangan datang ya, nyuruh orang lain saja. Dia ya bingung kenapa? Karena dianggap kematian membawa sial. Tapi di dalam Yesus, kematian merupakan pergantian eksistensi dari kehidupan yang fana menuju kehidupan kekal, kehidupan yang tidak terlalu bahagia menjadi kehidupan yang paling bahagia. Harusnya senang, bahagia, meninggal karena pulang ke rumah bapaknya, menikmati segala yang baik. Tidak perlu kita butuhkan sesuatu yang dari dunia makanan ini dan enggak, kan di sana disediakan yang terbaik oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Nah, kenapa saya penting mengajarkan ini? Saya harap, segala sesuatu tetap iman juga harus pakai logika. Kalau tadi takut sawanan, harusnya teman-teman yang ngangkat ini, yang setiap hari ngangkat ini sawanan, yang nggak sawanan ya, mereka nggak ada yang sawanan. Kalau sawanan semua, nggak ada yang mau kerjain, betul? Buktinya nggak sawanan. Jadi pengajaran-pengajaran ini. Kemudian yang ketiga, pergi ke rumah duka itu sangat baik karena membuat kita itu mengintrospeksi diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nggak sih sekarang ini saya katakan obat yang membuat kita panjang umur? Ada nggak? Kalau kita makan buah itu atau obat itu kita hidup 1000 tahun lagi, ada? Nggak ada. Tapi ada obat itu sekarang diberikan kepada Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Setelah engkau mati di dalam dunia,
engkau akan menikmati surga bukan hanya 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Tetapi di luar Kristus, engkau akan ketakutan juga selama-lamanya. Karena apa? Karena satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan hanya Kristus. Buktinya apa? Yesus datang ke dalam dunia melalui lahir, kemudian menjalani hidup, mengajar, lalu mati. Setelah mati dikubur. Hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Kemudian 40 hari kemudian naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, bahkan 500 orang. Ini tidak dimiliki oleh siapapun juga. Orang itu di dalam kandungan, lahir, berkarya, mati, ya sudah berhenti sampai sini, mati. Tidak ada satupun yang sudah melampaui itu, tidak ada. Semuanya masih menanti-nantikan, saya nanti ke surga atau tidak, saya ke neraka atau tidak. Semuanya tidak ada. Hanya Yesus yang bangkit sehingga dia mengatakan pada waktu itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena apa? Dia sudah melampaui itu. Di kandungan sudah, di dalam dunia sudah, di dalam kematian sudah, masuk ke neraka menggantikan hukuman kita sudah, kemudian bangkit disaksikan oleh banyak orang, lalu naik ke surga. Maka dia sudah melintasi semua. Bagi mereka yang belum melintasi kematian ini, sampai kapan itu? Dia belum punya keyakinan itu. Makanya masih butuh didoakan. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam Kristus, tidak perlu didoakan. Karena yang menentukan dia masuk surga dan tidak adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya, maka engkau selama-lamanya akan sampai ke surga. Itulah obat. Tadi saya katakan di dunia tidak ada obat lagi yang bisa membawa kita sampai selama-lamanya. Obatnya itu hanya siapa? Iman di dalam Yesus Kristus. Hari ini engkau percaya, maka selama-lamanya engkau akan mengalami hidup kekal yang penuh dengan kebahagiaan. Dan di dalam upacara ini, saya mengingatkan kita karena penting sekali, karena setiap kita juga akan meninggal. Tapi meninggallah dengan kebahagiaan, meninggallah dengan sukacita, karena engkau menuju ke tempat yang sangat pasti, yaitu surga itu sendiri. Bukan tempat yang tidak pasti, yang masih muda-muda, entah diterima atau tidak. Tidak. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia sudah dipindahkan dari neraka ke dalam surga. Bukan karena kebaikanmu, karena kebaikan kita kosong, tidak ada nilainya apapun juga. Yang adanya anugerah Tuhan. Dan sejak saat ini, setelah saya menyampaikan firman ini, saya akan membawa kita ke dalam kehidupan Kucunki atau Kucunjun. Saya sangat diberkati dengan beliau selama hidupnya. Beliau di dalam kondisi yang sangat terbatas. Tidak bisa jalan sendiri ke gereja. Harus didorong dengan kursi roda sama adiknya. Dia tetap datang. Itu memberikan dorongan bagi kita semua yang masih sehat. Apakah kita menunggu kita dalam kondisi sakit baru cari Tuhan? Semua kan menjadi sia-sia. Tetapi dia saja yang sakit, dia saja yang tidak punya kemampuan melangkah dengan jalan cepat, dia masih tetap ke gereja. Dia mencari Tuhan karena dia tahu apa yang dia cari adalah hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, hal yang luar biasa dalam hidupnya, sekalipun mungkin awalnya itu hanya mengantar, tapi adiknya sama cecenya rajin ibadah. Saya yakin dampak dari sakit yang ada telah membawa jiwa. Sekarang kita yang sehat sudahkah membawa jiwa itu? Adakah orang yang kita selamatkan? Adakah orang yang sudah Kucunjun sudah melakukan itu di dalam keterbatasan? Artinya apa? Iman saya dan iman Kucunjun sama. Dia telah menikmati segala yang baik pada hari ini. Karena itu biar juga dirasakan oleh anak-anak ya. Papamu tidak pergi ke tempat yang menyedihkan. Papamu tidak pergi ke tempat yang mengerikan.
tapi papamu sekarang pergi ke tempat bapaknya yang penuh dengan sukacita. Maka lepaskanlah dengan tulus. Engkau boleh sedih, tidak apa-apa, itu normal. Boleh sedih, tapi jangan sampai kesedihanmu membelenggu. Engkau harus move on. Saat ini engkau sadar bahwa orang tuamu tetaplah pribadi yang terbatas. Maka carilah yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Tadi saya panggil Cik ya berarti? Cik ya, panggil Cik. Felix panggil Cik ya. Q. Susu. Oke, Susu. Tadi sudah bercerita ketika dia mengikut Kristus. Ada mujizat-mujizat yang dia alami, yang saya sendiri juga merasakan luar biasa. Ketika dia membutuhkan uang dan tidak ada uang, dalam perjalanan di dalam mobil dia berdoa sambil nangis. Tapi hari itu juga dia diberkati melampaui yang dia butuhkan hari ini. Bahkan sampai hari Seninnya yang dibutuhkan tadi dicukupkan oleh Tuhan. Itu mujizat. Jelas kalau engkau bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Hal yang belum dipikirkan pun, kalau itu kebutuhan sudah dipikirkan, maka kamu jangan khawatir. Kalau papamu mungkin terbatas, sampai hari ini dia bisa mendampingi, tapi selanjutnya tidak. Tapi Yesus sanggup mendampingi. Amin. Kuatkan hatimu. Pujian kalau aku cari damai. Nomor 8 akan membawa kita menyadari engkau hari ini yang tidak punya damai, ada tawaran damai diberikan kepadamu saat ini. Yang hari ini saya memberitakan kebenaran ini supaya Bapak Ibu memiliki jalan keselamatan yang pasti. Yang kedua, supaya di akhir kehidupan Ko Chun Chun atau Pak Chun Ki ini, mungkin ada orang mengatakan aku belum pernah mendengarkan kebenaran, belum pernah mendengarkan jalan keselamatan, belum pernah mendengarkan kepastian masuk surga, dan Bapak Ibu tidak lagi bisa nanti mengelak di hadapan penghakiman Tuhan. Aku belum pernah dengar. Maka akan ditunjukkan, lihat di dalam penutupan peti Chun Chun, kau telah mendengarkan. Engkau tidak bisa mengelak lagi. Yang bisa engkau lakukan adalah menerima kasih karunia keselamatannya, sehingga tidak ada orang yang bisa berdalih aku belum pernah mendengarkan kebenaran-kebenaran itu. Maka yang kuterima adalah kebenaran dunia. Hari ini saya sampaikan itu bukan ingin membuat Bapak Ibu mungkin merasa sakit, tidak, tapi saya ingin membawa Bapak Ibu bahagia di dalam kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka, yang tidak membawa kita itu rasa takut. Bapak Ibu, ketika engkau diajarkan oleh dunia, setiap hari yang ada adalah takut. Takut mati, takut ini, takut itu, dan lain-lain ketakutan. Bahkan mungkin dulu saya juga begitu.
wah saya ini sio babi, pacaran ini sama sio macan, mati aku, gitu. Bisa dipangan aku. Tapi di dalam Yesus tidak ada sio apapun juga. Yang ada adalah ketika engkau saling mencintai, engkau saling berkomitmen, entah engkau macan atau engkau tikus, entah engkau ini semuanya tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kasihmu kepada pasanganmu. Itu dulu saya mengalami ketakutan. Tetapi ketika saya sudah mendengarkan Kristus, bahagia saya alami sampai kekal karena Yesus menjaminnya. Itulah yang ingin saya sampaikan dengan tujuan itu, bukan dengan tujuan yang lain, supaya Bapak Ibu mengalami keselamatan seperti saya, mengalami kebahagiaan seperti saya. Mari kita akan memberikan minyak bagi keluarga terlebih dulu. Bapak Junjun, dengan perminyakan ini sebentar lagi peti ini akan ditutup, yang menandakan bahwa mulai hari ini engkau telah terpisah dari dunia, maka engkau akan menikmati segala yang baik di surga. Dan melalui penutupan peti ini, itu merupakan simbol sudah tidak ada hubungan lagi dengan yang hidup. Karena itu yang hidup tidak akan lagi penuh khawatir dan takut. Baik, silakan dari keluarga bisa terlebih dahulu, atau dipandu dari Bagus kah? Atau langsung? Oke, mari keluarga curahkan keliling ya, dicurahkan, jangan sampai kena muka aja ya. Ya, untuk saudara, family, keponakan-keponakan, kami persilakan sambil jalan. Dan juga pada saat pemberian tanda kasih bersih minyak, akan mohon jangan sampai mengenai bagian wajah dari almarhum. Dan juga kami undang Bapak Ibu yang kiranya berkenan untuk memberikan tanda kasih percikan minyak atau ingin melihat terakhir kalinya almarhum terkasih Bapak Junjun Budianto, kami persilakan bisa bergantian, nantinya bisa dimulai dari sisi sebelah kiri dan kita berputar ke kanan. Sekali lagi pada saat pemberian tanda kasih percikan minyak, kami mohon jangan sampai mengenai bagian wajah dari almarhum. Mari untuk yang lainnya Bapak Ibu silakan. Ya, untuk yang lainnya mungkin masih ada yang persilakan Bapak Ibu yang kiranya berkenan untuk memberikan tanda kasih percikan minyak atau ingin melihat terakhir kalinya almarhum terkasih Bapak Junjun Budianto, kami persilakan. Karena nantinya bersama-sama peti jenazah akan kita tutup dan kita berangkatkan menuju
tempat krematorium, tepatnya di Krematorium Eka Praya, Kembang Kuning, Surabaya. Baik, keluarga akan memberikan berkat, kita akan doa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih untuk upacara penutupan peti terhadap almarhum Ko Junjun sudah berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memelihara mereka, memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Masa depannya, kalau Tuhan memanggil papanya, dan kami rindu Engkau menjadi papa bagi mereka, bagi bapa bagi mereka, sehingga mereka tidak akan kekurangan, mereka tidak akan mengalami kegelisahan, ketakutan, tapi Tuhan akan sediakan yang terbaik. Demikian juga untuk saudara, baik itu kakak, adik, koko, titi, cece, semuanya Tuhan memberkati satu persatu dalam kehidupan mereka, sehingga bahagia mengalir dalam kehidupan mereka. Dan siang hari ini kami juga akan menikmati berkat jasmani. Kiranya makan ini juga diberkati oleh Tuhan, sehingga tubuh kami dikuatkan, tubuh kami disegarkan. Terpujilah namamu, kami nikmati berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah penutupan peti maupun pelepasan peti jenazah almarhum terkasih Bapak Junjun Budianto pada kesempatan siang hari ini. Kiranya setiap berkat firman yang telah disampaikan beliau dapat menjadi kekuatan, kelegaan, serta penghiburan bagi kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Baik, nantinya sebentar peti jenazah kita tutup dan kita berangkatkan ke tempat kremasi. Mungkin dari keluarga berkenan untuk foto terlebih dahulu, kami silakan. Anak-anak dulu, kalau berkenan silakan. Saudara dari almarhum, saya persilakan, mari. Saudara dari Bapak Junjun, boleh itu boleh. Iya, saudara dulu. Iparnya habis ini. Saudara. Ya, baik, pandangan ke kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, posisi tetap saudara ipar. Silakan. Keponakan nanti. Keponakan nanti. Saudara ipar, silakan. Kalau boleh, yang perempuan sebelah sana, yang laki-laki. Ya, Bapak sebelah sini. Yang laki-laki sebelah sini. Baik, pandangan ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pandangan ke sana. Dan posisi tetap keponakan seluruhnya, silakan. Seluruh keponakan. Kanan kiri, ya. Dan mantu keponakan, silakan.
Bisa. Pandangan ke kamera seluruhnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tahan dulu. Pandangan kamera satunya. Baik, terima kasih. Untuk family yang lainnya, silakan. Kita family. Ya, teman-teman dari gereja. Oh, ya, silakan. Jadi sekalian kan? Bareng sekalian kan? Ya. Masih makan. Mengganggu makannya. Dari sana Kita juga. boleh. Gabung bareng sekalian ya. Maaf mengganggu makannya. Baik, pandangan ke kamera semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pandangan kamera satunya. Ya, terima kasih. Ya, dari gereja. Silakan. Teman-teman dari gereja. Ya, dari kanan kiri. Silakan. Yang dulu. Baik, pandangan ke kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan dulu. Kamera satunya. Ya, terima kasih. Teman-teman dari kantor, silakan. Teman-teman dari kantor. Mari, silakan. Teman-teman dari kantor. Tadi di sebelah dulu lah. Baik, pandangan ke kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang lainnya, silakan Bapak Ibu yang berkenan.
Mungkin masih ada yang lainnya.
Iya. Iya.
Meja kosong. Baik, sebentar peti jenazah dari almarhum terkasih Bapak Junjun Budianto dan bersama-sama kita berangkatkan menuju krematorium Eka Praya Kembali Surabaya. Terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama meninggalkan ruangan adijasa, tepatnya di ruang 32. Kepada Bapak serta Ibu kami mohon dapat mengecek barang bawaannya terlebih dahulu dari tas, handphone serta barang lainnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi, Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan adijasa, tepatnya di ruang 32, kami mohon dapat mengecek barang bawaannya terlebih dahulu, tas, handphone serta barang lainnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan juga khususnya untuk para pengemudi, kami juga mohon nantinya dapat mempersiapkan karcis parkir adijasa karena di pintu keluar akan diminta kembali oleh petugas adijasa. Dan selama iring-iringan kami juga mohon nantinya dapat menyalakan lampu double sen atau lampu besarnya sebagai tanda rombongan dan mengatur jarak antar rombongan, jangan sampai ada ketertinggalan. Untuk anak laki-laki mungkin ya, untuk anak laki-laki fotonya bisa dibawa. Di sini dulu. Cek. Ya, permisi, Ibu.